Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama tim pemburu malam. Kali ini kita akan menelusuri sekolah terbengkalai Tanah Merah SMK 18 yang lama ya, yang terbengkalai ya, yang ada di Tanah Merah. Kali ini kita kedatangan tamu kita yaitu ya kan? Siapa namanya? Ipan. Oke. Saya Nopan. Oh, Pak. Kali ini mereka akan bersama-sama tim pemburu malam menelusuri tempat ini. Ya. Kita akan lihat bagaimana keseluruhan kita dalam menelusuri tempat ini. Apa yang terjadi? Oke. Kita ikuti tim penelusuri malam. Cekidot. Ya. Cekidot. Beling juga, dindingnya juga rusak mulai. Kaca di mana-mana. Padahal bagus ya tempatnya ya, cuma saya nggak dirawat lagi. Ya. Ini dindingnya juga sudah mulai. Dan kondisinya seperti ini. Loh, kok banyak tanah ya sini ya? Ada jeruk juga. Tempat burung mereka. Ini burung kelelawar. Ya. Waduh, lantainya. Oke guys, mari kita turun ke gedung yang lain. Kondisinya seperti ini. Awas kaki. Untuk semua ya. Bau nggak sih? Bau nggak mas? Tidak sih, kalau aku kayaknya nggak bau. Nggak bau ya? Iya. Tapi banyak sampah-sampah gitu ya. Kayaknya sedang tapi enggak. Belum sampai saat ini belum pernah belum sampai. Hadir. Mana nih? Jadi terbengkalai banget. Iya, ini yang depan tadi kan? Iya. Injak brek. Oh iya tuh titik mat. Kanan mas. Maksudnya ini loh. Nih. Ini ya. Iya. Oke. Oh, jadi body grade-nya. Nah kan? Iya. Sana jalannya lebih enak. Oh. Iya.
Cocok nih. Ngajar di sini. Apa itu? Ah, Tahu kan? Ada suara. ada suara tadi. Hewan, Hewan. tikus. Itu sama pintu. Iya. Next sini dari sini. Pintu tutup. Iya, pintu terbuka. Lihat apa saya pikirin gambarnya. Nggak tembus Mas Dani. Kita bakar-bakar dulu tuh. Bakar-bakar ini gimana? Nggak kelihatan lagi. Iya. Ini ada penampakan ini. Itu sudah. Sejauh ini belum ada penampakan nih. Tolong Mas, teman. penghinaannya di Makanya kayaknya harus ditantangi terus ini ya. iya. Penghinaannya dinaikkan lagi coba. Cupu setan bangke tuh. Makanya. Belum absen belum. Nah tuh belum disurvei sana. Iya, pas tuh. Sebenarnya ada cuma mereka nggak tahu mau kemana. Ini pinnya tertutup juga. Kaca terbuka. Buat besar juga. Dibagi berapa? Iya, ada aktivitas manusia ya. Kayaknya itu ada tas segala. Dia baiki motor ya ini. Bengkel. Mungkin ada jurusan perbengkelan. Mungkin. Itu kalau Mas. Hadir. Jauh-jauh jadi bintang tamu. Oh iya. Jauh nih. Dari tadi saya melakukan penelusuran tidak ada. Hai, halo guys. Ini seperti biasa ya kami melakukan pantangan. Ini ada kami bawa beras 7 rupa. Ini nanti dihampur sama suhu ya. Di beberapa titik nanti untuk memanggil ini ikan asin, kelihatannya. Saksinya di sini itu ada ikan asin. Oke, saksikan ya. Biar mengundang. Oke guys ya, ini beras 7 rupa kita ambil dulu ya. Katanya dipercaya mampu menghadirkan sampah-sampah penghuni tempat ini. Oke. Nah, oke guys. Udah.
Nah, jangan lupa. Kasih tahu rupanya. Dupa guys, kita bakar. Dupa, DUDU, PAPA, duit. Ya. Ini kita taruh di. Nah, sini dupanya. Bakar aja. Nah guys. Oke guys, ini yang pertama menyan ya, menyan. Ini menyan saya masukkan. Ya, semua. Oke. Dengan sudah. Terus selanjutnya Ini ada terasi sama ikan asin guys ya. Terasi ikan asin yang kita masukkan. Oke, masukkan dulu. tolong diperhatikan ya. Terus pakai lepek ya kan. Iya. Bakarannya. Ikan asin dan terasi saya masukkan. Ini nggak ada settingan ya guys. Ini beneran guys. Ini dipercaya pantangan memanggil setan-setan ya, kata orang ya. Nah, Wangi guys. Wangi apa mas? Ya. Nah ini guys. Kami juga bawa ketan untuk dimakan di sini. Pantangan juga ya. Ini ketan di tempat angker seperti ini. Bakar dupa, bakar ikan asin sama terasi sudah kami lakukan. Di situ ini ketan lagi kami makan. Nanti kok kami ngopi juga. Apalagi ini apa? Ini sate. Sate ya. Ini. Kurang percaya ini sate, saya angkat satu ya. Ya, kasih lihat satu ya. ini sate. Kasih lihat satu, benar nggak ini sate? Pakai cuma lidi doang? Nanti, oh bohong itu mas, lidi aja. Nah, nih, oke? Kelihatan? Sate ya? Oke guys, oke. Luar biasa itu penelusuran ini. Memang betul hari ini. Ikan asin. Iya, terasanya anu ya, tahu. Dijelaskan dulu guys, di ruangan ini ditemui bau ikan asin sama terasi guys ya. Gara-gara baunya udah kemana-mana ya. Jadi sudah memenuhi ruangan baunya. Harusnya tercium dengan makhluk-makhluk yang ada di sini ya. Sejauh ini belum ada ya penampakan, padahal sudah bawa ikan asin semua gitu ini. Sudah bakar dupa ini bau juga nih. Mana saya jauh-jauh ke sini mau lihat penampakan tapi nggak ada lagi. Apa ya? Itulah bau malaku. Tidak pernah dapat penampakan. Jadi sampai detik ini penelusuran kami ini belum pernah mendapatkan penampakannya guys. Aktivitas gaib berupa suara, pergerakan, angin-angin atau kesulitan kami. Tapi kalau kami nonton di penelusuran yang lain kok begitu mudahnya mereka mendapatkan penampakannya. Karena kita dari awal nggak pernah setting ya, nggak pernah kita settingan, nggak suka. Dan kita selalu menantang makhluk-makhluk yang ada di tempat angker yang kita telusuri dengan bakar terasi, bakar ikan asin ya. Apakah netizen kita ini senang dibohongi kali ya? Kalau pakai setting mereka lebih seru tapi senang dibohongi gitu ya? Apa seperti itu ya? Kayaknya begitu sih. Ya, ya Mas Bowo ya. Kayak pakai pakaian kuntilanak, Iya. pocong, Iya, malah rame ya penontonnya begitu ya. Berarti netizennya senang dibohongin ya guys ya. Padahal mereka tahu itu settingan gitu. dan kita juga bawa narasumber 2 orang di sini. Dan mereka pun dari tadi saya tanyakan tentang merinding enggak. Apa ada sensasi yang lain? Enggak juga. Jadi gini guys,
Sejujurnya kalau penelusuran cari penampakan itu sangat susah. Walaupun hanya seorang diri itu susah ya sebenarnya, apalagi kalau rame ya, paling susah. Tapi dengan kita bakar seperti ini, ya, dengan kita bakar pantangan seperti ini sebenarnya ekstrim. Biasanya sebanyak apapun kita, walaupun kita 10 orang, ada aja salah satunya kesurupan. Iya. Pasti itu. Dan ini tidak ada sama bercanda-bercanda di sini. Ada yang bilang, oh itu kan rame-rame mas, makanya setannya nggak mau keluar. Oke, saya terima. Tapi kita melakukan pantangan loh ya, bakar dupa, bakar terasi. Harusnya ada yang kesurupan guys. Orang camping aja yang jumlahnya bisa 10 orang, itu aja bisa kesurupan. Pernah dengar kan cerita itu? Lah kita loh menantang ini sifatnya. Oke guys, kita makan dulu guys ya. Siapa tahu setannya hilang. Jadi kenapa kita awali dengan bakar-bakar? Kita panggil dulu, habis itu kita makan. Nah kita makan tuh nunggu, diganggu kah kita nih gitu nah. Sambil kita makan, tahu-tahu kita nih kesurupan kah gitu ya. Tahu-tahu ada angin topan kah, atau ada apa kah. Sampai Lumpuh kita. iya. Sampai kita selesai makan tuh udah diganggu kadang gitu. Makanya setannya kita ditambur. Setiap kita makan bakar-bakar nggak pernah diganggu, di hutan pun. Ini pakai ini ya, pakai sarung tangan. Iya. Ini kan tangan tadi sudah megang macam-macam, makanya kita safety ini supaya enggak Kita pakai sarung tangannya guys, banyak orang kalian ngantuk guys. kayak steril aja guys. Kita megang macam-macam, ini tempat kotor soalnya di sini. Setan-setan paling senang di tempat yang kotor. Lembab, kotor, bau. Senang tuh dijatuh. Nah, kita makan pakai tangan. Jangan lupa ngomong. Ngomong. Saya sumber ngomong. Jangan masuk di YouTube. Kita mau makan dulu ya. Bintang tamu. Bintang tamu. Nanti masuk di YouTube nanti kan. Mas aja datang. Makan dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ketan. Kopi ketan. Kopi. Ya. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketan ya guys. Kopi. Ketan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus terang guys, dia enak sebenarnya makan minum nggak perlu ini. Makan ketan dulu guys. Supaya nanti siapa tahu saya yang disurupan kan. Jadi mantap. Jadi rame. Ketan guys. Nah ini kopi ya, kopi hitam nih. Nah tuh. Bagi yang punya kemampuan mengundang setan, bisa collab sama kita ya ini. Masuk bagi yang punya kemampuan lagi nonton. Ya. Lihat ada apa di sini. Mau collab sama kita. Asap. Siapa tahu gini, kalian berpikir, alah, ya jelas aja lah rame, nggak ada hantunya, setan nggak mau datang. Silakan bagi yang punya kemampuan memanggil setan-setan itu, collab sama kita buktikan. Tapi yang punya kemampuan loh ya, yang benar-benar punya kemampuan, silakan collab sama kami. Kalian tunjuk aja di antara kami ini mau tunjuk yang mana untuk memanggil duet kita di sini. Nah, orang nggak percaya gitu lah. Makan dulu pak. Oh iya. Sate guys. Makasih Om. Makan ya. Bagaimana bintang tamu, ada merasakan merinding nggak atau? Jadi
sejauh ini ya yang dia rasa tuh cuman bosan aja karena nggak ada penampakannya. Setelah itu juga sejauh ini penelusurannya nggak ada apa-apa, yang ada cuma rasa panas aja kayaknya. Gerah. Kalau nggak gerah mungkin, padahal harusnya dingin karena mau hujan tadi. Tapi ya mungkin satu ciri-ciri tempat angker juga kali ya, sudah nggak ada nyamuk sama hawanya panas padahal cuacanya dingin. Itu salah satu ciri-cirinya ya. Ya mungkin ya, mungkin yang lain lebih tahu tuh. Coba masih pan gimana? Mas Ipan, ngomong dulu. Ngomong. Apa yang dirasakan nih? Kita nih bintang tamu berdua nih ya. Jadi apa yang dirasakan? Ada ya. Awalnya dari rumah tuh saya takut betul, karena pikiran saya tuh isinya cuma takut, seram. Ternyata setelah saya rubah pikiran saya jadi berani, jadi tidak ada apa-apa. Padahal katanya tempatnya angker. Ini angker sekali, karena gedung ini lama kosong. Terbengkalai. Mungkin sejak tahun 2016 mungkin. Cukup lama ya. Jadi sejauh ini belum ada aktivitas gaib, belum ada aktivitas yang berlebihan. Jadi aman aja ya. Sama guys, dulu saya juga takut karena banyak cicilan guys. Jadi sekarang alhamdulillah nggak takut lagi karena kurang cicilan. Jadi ini real ya guys ya. Dari tadi kita aktivitas guys. ya nggak ada sama sekali nih. Bingung juga. Katanya tempatnya angker tapi nggak seangker yang dibayangkan. Justru apa ya? Kayak hening aja. Nggak ada aktivitas. Justru yang beraktivitas kami di sini. Oke guys, kita santai-santai ya sambil ada permainan seputar tanya jawab. Karena ini sekolah, jadi kita harus ada edukasi pengetahuan guys. Antara murid dan guru. Jadi seolah-olah ada yang jadi murid, ada yang jadi guru. Kita membahas bagaimana setan-setan yang ada di tempat ini guys ya. Kita gibahin mereka aja lah Pak. Belum. Mau nanya nih. Oke, silakan jika ada yang ingin bertanya. Mau nanya, Ya. kenapa pocong itu kan di ininya diikat, padahal waktu mati kita sudah terlepas. Karena pocong itu ingin mengikuti konsep permen. Nah, permen-permen gula-gula zaman dulu itu diikat. Kenapa? Kalau dibuka dia memuai. Nah, kalau ditutup dia ada tetap juga pada bentuknya seperti itu. Nah, kalau dibuka memuai, habis hilang. Ya, Mau bertanya, ya, silakan. pocong itu lompat apa terbang? Sebenarnya pocong itu tergantung request atau dia, karena pocong itu kan dia melihat dulu objeknya yang dilalui gimana. Kalau objeknya ini perempuan, nah, biasanya dia loncat. Kalau objeknya laki-laki, dia tidak loncat, tidak juga jalan, ngambang. Oh, udah lagi. Sebab kenapa? Kalau laki-laki kan terkadang itu cepat sadar. Nah, kalau sadar ya lama dia kan kalau dia lompat ini kan gitu lompat gampangnya langsung. Nah, ini orangnya. Makanya dia lama begini. Jadi kalau misalnya dia sadar tinggal hilang. Nah, kalau perempuan itu lompat, makin takut lompat langsung nempel semua. Jadi takut diperkaos ya. Ya. Jadi ini mau nanya, kenapa hantu di Indonesia sama di luar negeri itu beda ya?
tampilannya lebih keren di luar negeri daripada Indonesia ini. Karena hantu di sini ini mengikuti negaranya, mengikuti disiplin tropisnya, tradisi dan nama letak geografis. Kasih. Kalau di sini kan lebih jadul, karena padahal kita negara berkembang. Nah, tempat luar negeri kan harus superpower. Jadi setan itu cepat belajar di luar negeri. Dia kayak berapa lama bejas. Kalau di sini, apa mau bejas? Mereka kan jadul-jadul semua. Pakainya sama semua. Ya malam di sini kebanyakan setannya buat dua pala. Siap guru, paham guru. Tanya lagi dulu. Ini pulang. Suster itu kenapa ngesot kalau ada kakinya tuh? Namanya juga suster ngesot. Makanya dia ngesot. Ada dia punya kaki dulu. Karena dia punya kaki, walaupun dia punya kaki, tapi dia diberikan gelar ngesot. Maka kaki tidak dikenakannya. Makanya dia ngesot. Kalau dibilang suster lari, lari ya. Dia ngesot. Jadi sesuai peran guru ya. Sesuai. Peran. Jadi peran itu manusia yang memberi peran. Tapi ada juga mengatakan suster ngesot itu karena dulunya dia suka ngepel. Yang saya dengar. Itu kalau suka ngepel itu tergantung. Kalau di rumah sakit itu suster ngesot. Tapi kalau kayak di rumah dan kayak di rumah bukan suster ngesot, pembantu ngesot, pembantu ngesot. Setan pembantu ngesot. Kan itu OB itu. Guru mau tanya. Tinggal lagi tuh. Banyak pertanyaan. Pocong itu kan sedikit tuh. Bukan ini kan. Nah, Kalau di muka itu gagah, cantik apa jelek tuh mukanya? makanya karena sedikit begini tuh dia tahu diri. Karena pocong itu dulunya suka ngintip. Karena dia kurang percaya diri, makanya dia tidak buka di muka. Kalau dibuka di muka mah terpesona yang lain. Guru, tanya. Ya. Kan tuyul itu kepalanya gundul. Kenapa enggak dia ganti rambut mohak kah atau mulek kah sekalian? Apa memang kayak gitu dia modelnya? Karena dari dulu si tuyul ini pernah mengalami siksaan. Sebuah peristiwa, suatu dia begitu keluar dari tuyul itu pernah disiksa. Jadi dia akan membuli. Setiap kali dia melakukan sesuatu, lepas kepalanya, jadi dia ada psikologi dia terganggu. Nah, dikarenakan psikologi dia terganggu, bagi bangsa tuyul itu mengakibatkan kerontokan rambut. Gitu. Tersinggung nih dalam. Iya. Lagi guru. Ya. Suami yang Rokin itu ada kan? Suaminya. Ada kan suaminya? Jangan itu suster. Ya aku belum tahu juga ya, kalau kayak gitu sudah nikah apa belum? Dari undang masalahnya. Ya. Nikah karena zaman dulu sejarahnya belum ada tuh. Kalau itu kalau zaman dulu itu setiap ada peristiwa pasti heboh, pasti tercatat di dalam sejarah. Nah, berikannya Nyi Roro itu tidak tertuang dalam sebuah sejarah. Yang memang nggak penting juga mereka. Itu gadis apa janda sih? Kira-kira itu? Ya makanya itu adalah itu. Oh sehingga ini seperti dia mempertanyakan itu. Mempertanyakan si itu tadi ya? Si Roro. Iya, segitu itu. Itu kalau kesurupan tuh jinnya tuh masuk ke dalam tubuh apa dia bagaimana? Ada, dia nggak pernah masuk dalam tubuh. Karena itu pertanyaan gitu ya. tidak bisa dimasukin ke Tahu. Karena bagaimana dia bisa memasuki tubuh manusia sementara di tubuh manusia itu ada ruh. Apa mau dimasuki? Nggak muat ya? Iya, hanya saja mempengaruhi psikologi orang. Tuh, bagi orang yang kurang iman, kurang uang. Kurang iman, kurang kuat ya. Guru mau tanya dulu. Wih, Itu di kalangan jin kafir itu ada sistem menikah atau hanya dia kawin-kawin gitu aja atau bagaimana? kalau di kalangan jin kafir, tidak ada nikah, ada jin kafir. Penghulunya kan. Itu aja. Itu
toilet utamanya nggak ada penghulu. Wah kayaknya waktu istirahat sudah. Mau ke kantin nih. Bedanya gendruwo sama buto hijau itu apa? Kalau genderuwo itu bulunya banyak, kalau buto hijau itu hijaunya yang banyak. Sesimpel itu ya. Prosesnya juga banyak ribet. Bro, mau tanya kenapa tuh yang terbang tuh? Kuyang terbang. Ya, Baru nggak tahu badannya lagi. kuyang itu terbang karena kepalanya aja yang keluar. Nggak punya tangan, nggak punya kaki, maka dia terbang. Tidak ada jalan lain. Nah, kuyang ini sebenarnya bukan dia terbang, tapi dia memiliki kemampuan melawan gravitasi bumi. Itu. Apakah bisa diingatkan dulu cara dia? Iya, bisa. Bisa. Gimana? Itu ususnya magnet semua itu. Oh berarti anu ya, kutub selatan sama kutub selatan kan? Iya. Itu. Itu badannya di mana dulu? Kalau dia terbang? Yang pasti badannya itu di tempat Aman. yang tersembunyi, jangan hanya dia tahu. Tuh. Yang penting selama badan itu tidak digondol sama anjing tidak. Ada kejadian itu. Seandainya disembunyikan orang badannya, apakah dia bisa kembali? Nah, Ditemukan. tapi biasanya kalau punya itu punya GPS sendiri, ada GPS-nya. Yang penting badannya itu masih utuh, nggak banyak-banyak. Sundel bolong itu kenapa ya badan bolong? Gimana ya ada gunung? Apa sundel tambaran? Simpel itu jawabannya. Ada tadi kan buto hijau tadi ya. Berarti kayak jin itu bisa juga dia nikah sama manusia ya? Bisa ada kejadiannya seperti itu. Tetapi dalam agama Islam tidak dibolehkan. Haram ya. Oh haram, haram. Nikah sama jin muslim juga tidak boleh ya. Nggak boleh, jangan nikah. Nggak boleh. Tapi kayak apa? Penampakannya tidak ada dari tadi itu. Sebenarnya ada, mereka ini ada sebenarnya. Dia melihat kita kok ada dia mengawasi kita. Tapi hanya sekedar mengawasi itu, dan bisa ngapain kita. Tapi kalau orang lain penelusuran kok gampang banget kesurupan dulu itu. Iya. Kan mau kita enggak gitu. Karena kita tidak setting dan gimmick. Oh iya. Saya tidak mengatakan mereka bermain settingan atau gimmick. Saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi itu maksudnya. Tapi kita mengatakan pemburu malam tidak setting ya. Dan gini. Nggak ada pengumuman itu harus ada ya ada, nggak ada itu nggak ada. Nggak ada ya nggak ada tuh nggak ada juga. Makanannya jin itu apa sih guru? Hah? Makanannya jin. Jin tidak makan, tidak minum. Nah terus Terus sesajen itu. Sesajen itu yang dari anu Dukul itu ditipu aja tuh. Nggak ada. Kita bisa makan, bisa minum bangsa mereka. Makan dan minum itu tidak berlaku pada bangsa mereka karena mereka tidak punya fisik. Hanya punya fisik aja yang punya nafsu makan dan minum. katanya ini makanannya tulang sama kotoran. Ya bapak pakai itu. Tulang sama kotoran. Tulang sama kotoran. Tulang sama kotoran itu bukan makanan mereka, Tapi tetapi itu persamaan kepada mereka. Kalau mereka itu sampah. Oh jadi istilahnya itu aja ya. rumah-rumahnya jin itu di mana aja sih? Tinggalnya masih Sebenarnya jin itu nggak punya rumah. Ya. Jin itu sebenarnya numpang semua. Dia mau punya rumah di mana yang bangun manusia? Itu kan rumah manusia. Yang lama dan ditinggalin, ya hadir di situ. Begitu. Kalau punya rumah nggak bisa. Kalau dia punya rumah, dia tentu harus punya SHM. Kalau dia harus persiapan tukang-tukang untuk membangun rumah. Ya ya lagi. Iya. Dan dia kan bukan omong apa ya. Kayak gini nih, apakah ini rumah punya ini? Lain. Manusia yang bangun. Katanya ada yang tinggal di bukit-bukit itu. Ada yang di gunung, di bukit itu. Di bukit. Di gunung-gunung, di gua-gua gitu. Ya kalau tempat-tempatnya itu gelap dan
kalau tempatnya itu di gunung, di bukit-bukit enggak, itu untuk binatang aja. Jadi mereka fungsi di tempat-tempatnya binatang. Ada lagi? Sekarang kok kuntilanak ada yang warna biru, merah dan putih. Sekarang kuntilanak ya. Karena kuntilanak ya, kuntilanak sekarang itu mengikuti perkembangan zaman. Kalau dulu kan namanya dulu itu nanti. Seiring waktu berjalan mereka juga banyak belajar dari bangsa manusia. Lalu dia berubah kan mencari bahan-bahan yang baru. Tetapi yang konsep modern itu semua begitu. Hanya warnanya aja beda. Terus bentuk pakainya daster semuanya. Ya. Nanti coba ya. Dia dapat kainnya dari mana? Dapat kainnya itu sebenarnya di tempat dia itu ada penjual di situ. Karena kan ada baju putih, ada baju Ya. merah, ada baju biru. Sebenarnya itu baju itu mereka semuanya itu putih, tapi mereka itu beli wantek. Ada lagi yang lebih sulit? Apa mereka berantemnya sama kayak manusia? Dulu Apa? kalau berantem. Yang mereka punya tangan nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Ayo. Kuntilanak kan nggak pernah lihat tangannya. Masa buku itu aja tangannya Ada bukunya ya. pocong juga tangannya hanya sedikit. Wah, ada tuh Jadi yang lo itu kayak jadi kalau pocong itu keren kayak begini. anu dia kayak kepala aja kepala. Jadi dia paling baru. Jadi pocong itu setelah itu menggunakan kepala kayak jerapah gitu. Atau lagi kan temannya loncat-loncat langsung diselidiki dia. Aduh, sakit hati buat teman-teman ini. Iya. Ya tadi belum ini nggak ditawarin makanan. Dia nggak mau, harus udah kayak ada mau kan di situ. Tadi mata gue terus itu terus. Iya kan? Tawarin. Tadi minum sudah minum belum? Ini ya. Oh iya. Oh. Kotor ini. Padahal harusnya mau kayak gitu ya, harusnya ada yang di luar ya kita ya. Karena embun nggak apa. Ini malah kita tertutup ini malah nggak terlalu panas. Iya. Tapi kenapa nggak ada nyamuk kayak dari tadi? Guru mau nanya, cara modern kafir itu Jin kafir masih ditunda, diancam. Ngapain ditunda cuma orang penting juga. supaya dia datang kan. Ya datang, gina dia. Tapi kan dihina dulu. Ya kalau mau malam gimana ya? Bakalan datang. Kalau yang lain datang. Kalau semuanya. Oh iya. Jin itu terbuat dari apa sih? Bahan-bahan ini. Maksudnya adonannya. Adonan kan sudah dijelaskan itu dari api. Oh, apa? Mari dari cahaya. Mari cerita. Udah buat campuran ini. Untung aku udah tanya kayak gitu. Diomelin. Baca sih guru cuma tahu artinya. Gitu. Nanti bertanya kok, jadi bumerang. Enggak. Kita di sini santai-santai aja guys ya. Dari tadi ngomongnya santai-santai, pas sudah santai. Pertanyaannya lebih menakutkan daripada pertanyaan ini. Ini kan guru, Eh, ini kan kita nih kata orangnya di tempat yang seram, Ya. kanker. Nah, kita dari tadi aktivitas terus yang kayak gini kok nggak ada kayak serangan atau apa kayak gitu. Itu kenapa ya? Padahal sudah bakar-bakar Iya, macam-macam dari tadi kita ritual bakar ikan asin, terasi, itulah tagline daripada pembunuhan. Tempat terantar di dunia ini hanya di pikiran. Tuh, tagline kita. Terus yang kedua, selama kalian berkeyakinan bahwa jin-jin kafir serta setan mampu membahayakan kalian, kena kalian di situ.
Ingat kita umat Rasulullah Allah. Hah? Yang episode sebelum itu. Oke guys, kita sekarang kembali kemana? Makin sepi. Yang ada ini. Guys, kali ini penelusuran cukup sekian dulu, dan kita penelusuran apa segala macam, tidak ada aktivitas gaib manapun. Dan apa yang bintang tamu rasakan, ada yang aneh-aneh. Sejauh ini nggak ada apa-apa ya. Malah kita rame bercanda-canda aja tadi. Ya benar-benar nggak ada aktivitas gaib. Malah tujuannya mau menghadirkan malah bikin senang aja gitu di sini. Ya. Jadi di sini sebenarnya ingin mengundang aktivitas gaib, ternyata kita yang lebih beraktivitas di sini guys. Oke guys, cukup sekian dan terima kasih. Ingat, tempat terangkat di dunia ini adalah di pikiran kita sendiri. Tetap dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Oke guys, sampai jumpa di penelusuran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.